Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 tahun lebih Al-Fakir mencermati dan juga menyimak perihal polemik nasab habaib di negeri ini. Al-Fakir menyimak dari berbagai sisi dari kedua belah pihak, baik yang pro ataupun yang kontra, sehingga Al-Fakir memiliki pikiran untuk membuat sebuah artikel ini tidak begitu panjang, akan tetapi artikel ini Al-Fakir buat sebagai wujud ataupun mewakili apa yang menjadi pikiran dan juga unek-unek Al-Fakir, bahwa polemik nasab yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini, khususnya di Indonesia ini, mengenai kelompok-kelompok yang menolak ataupun meragukan tentang, bahkan bukan hanya meragukan, akan tetapi sudah secara vulgar menyatakan menolak tentang nasab habaib bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di negeri ini, sehingga tidak bisa dipungkiri menimbulkan polemik, menimbulkan pro dan kontra, khususnya di tubuh umat Islam yang notabene adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pada konten kali ini izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan dan membacakan artikel yang Al-Fakir buat sebagai pendapat pribadi Al-Fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Catatan saya melihat polemik nasab habaib di negeri ini. Pertama adalah para gerombolan anti habaib ini sudah mulai menekan PBNU. Dan sepertinya sangat bernafsu sekali ingin menguasai NU dengan selalu menuntut PBNU agar membersihkan habaib dari tubuh NU. Ini sudah sama-sama kita lihat. Dan ini sudah dipublikasikan bahwa bagaimana tuntutan mereka agar PBNU membersihkan para habaib dari struktural organisasi Nahdlatul Ulama. Yang kedua, para gerombolan anti habaib beserta para pendukung dan pengikutnya sudah mulai kurang ajar terhadap kiai-kiai dan ulama-ulama NU yang sampai saat ini masih menghormati para habaib, yang tidak mendukung dan tidak sependapat dengan mereka disebut sebagai budak Ba'alawi, disebut sebagai antek Belanda, antek habaib, antek Yahudi Yaman. Itu yang selalu digembor-gemborkan mereka melalui konten-konten mereka, judul-judul yang ada dalam konten yang mereka buat. Yang ketiga, para gerombolan anti habaib sudah bukan lagi su'ul adab, melainkan sudah laisal adab. Jadi kalau su'ul adab itu adabnya ada, tetapi adabnya buruk. Tetapi kalau laisal adab itu sudah tidak punya adab sama sekali. Jadi man laisal adab kadzubab. Wong sing gak duwe adab, gak duwe etika, koyo dene laler. Seseorang yang tidak memiliki adab dan etika itu sudah tak ibaratkan seperti lalat. Dan sepertinya kalau melihat sampai hari ini, melihat konten-konten yang mereka buat, kemudian komentar-komentar para pendukungnya, sepertinya mereka pantas disebut sebagai lalat yang membawa virus dan bakteri yang mencoba memaksa menerobos hinggap di tubuh NU untuk menebar penyakit. Ya. Kemudian mereka gerombolan anti habaib ini menyebut para muhibbin habaib itu disebut sebagai anjing-anjingnya Ba'alawi. Ya. Jadi mereka itu kalau menyebut para pecinta habaib yang masih mendukung menghormati habaib disebut sebagai anjingnya Ba'alawi. Mereka mengklaim mengaku sebagai pembela NU dan pembela ulama Nusantara, mengatasnamakan pembela ulama pribumi,
tapi perilaku dan gerakan serta ucapan mereka justru bertolak belakang dengan akhlak para ulama Nusantara. Jauh dari ajaran dan ilmu yang diwariskan oleh para ulama NU di Nusantara ini. Jadi mereka gerombolan anti habaib ini menekan PBNU agar NU dibersihkan dari para habaib yang mereka sebut sebagai imigran Yahudi Yaman. Katanya demi untuk menyelamatkan NU. Tapi Al-Fakir berpikir justru sebaliknya. Justru NU itu harus dibersihkan dari gerombolan mereka dan siapapun yang berpola pikir seperti mereka ini, rasis. Jadi NU dan PBNU selama ini baik-baik saja dengan adanya para habaib di tubuh NU. Saya ulangi, NU dan PBNU selama ini menurut Al-Fakir baik-baik saja dan tidak ada masalah dengan adanya para habaib di tubuh NU. Para kiai dan ulama Nusantara selama ini bersinergi, berjuang mendidik umat serta menjaga umat Islam, khususnya umat Islam yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri ini. Justru perilaku mereka yang justru membuat NU ini tidak baik-baik saja. Jadi perlu diketahui bahwa akhlak dan adab para ulama NU itu yang merupakan ciri khas serta menjadi karakter ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah terjadinya perbedaan pendapat dan juga pandangan, mulai dari masalah harokah gerakan dakwah hingga masalah pandangan politik, pilihan politik. Itu tidak membuat mereka kehilangan jati diri mereka sebagai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ciri khas ulama-ulama NU. Jadi NU itu tempatnya ulama-ulama yang beradab. NU itu tempatnya kiai-kiai sepuh, ulama-ulama yang alim, alamah, yang berakhlak. Dan faktanya bahwa perbedaan pandangan politik bukan hanya terjadi antara ulama NU dengan habaib saja. Dan itu sudah terjadi sejak dulu. Sejak NU ini awal-awal berdiri, bahkan sudah terjadi perbedaan antara perselisihan, perbedaan pendapat antara ulama satu dengan yang lainnya, itu sudah hal yang biasa. Namun juga terjadi antara sesama ulama NU. Perbedaan itu juga terjadi sesama ulama NU. Namun itu semua tidak membuat mereka saling bermusuhan. Ya, seperti contoh perbedaan antara Hadratus Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah dan juga Mbah Fakih Mas Kumambang, ya. Itu juga terjadi perbedaan perihal masalah penggunaan kentongan. Dan saya sudah baca kitabnya kedua-duanya. Ya, Hadhi'ul Us itu adalah kitab yang bantahan dari Mas Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih Mas Kumambang, sebagai bantahan tentang Al-Jasus fi Tahrimin Nakus, yaitu kitab atau pendapat Mbah Hasyim Asy'ari perihal hukum menggunakan kentongan. Tapi itu tidak menghilangkan mahabbah mereka berdua. Mereka saling mencintai, saling menghormati, saling takdim, dan saling memuliakan. Mereka tunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Serta mereka tetap bersinergi di dalam persoalan-persoalan yang disepakati. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, ya hal-hal yang wajar saja. Kemudian tidak mengurangi sinergi mereka. Jadi perbedaan antara ulama NU ini tidak mengurangi kerjasama mereka di dalam hal-hal yang disepakati demi kemaslahatan dan juga demi menjaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa pada umumnya, khususnya umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi memang NU ini tempatnya ulama-ulama yang alim alamah. Mereka selalu mengedepankan daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak kerusakan yang lebih besar itu didahulukan daripada menarik kebaikan, kemaslahatan. Kemudian NU adalah jam'iyatul a'dham, jamiah yang besar, organisasi besar yang saya ibaratkan merupakan kapal besar yang membawa umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi kendaraan umat Islam untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Jadi NU ini didirikan oleh para ulama yang bukan hanya alim dan alamah, tetapi ulama yang arif billah, ulama yang wara', ulama yang solihin dan mukhlisin,
ulama-ulama yang ikhlas berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut pendapat saya Al-Fakir, NU tidak perlu dibersihkan dari para habaib. Ya. Dalam tanda petik ya. Habaib dalam tanda petik maksudnya habaib yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berharokah An-Nahdiyah, bukan Syiah, bukan Wahabi, bukan liberal, ya. Jadi keberadaan para habaib di tubuh NU ini selama membawa maslahat, dan faktanya banyak kontribusinya habaib ini untuk NU dan untuk umat Islam di negeri ini. Jadi hanya orang-orang yang buta mata dan buta hati, mereka yang menutup itu semua, yang mengingkari itu semua. Tetapi menurut Al-Fakir, justru NU harus dibersihkan dari najis-najis komunis dan disucikan dari hadas Wahabi dan juga liberal, dan juga pemahaman serta pemikiran yang menyimpang yang dibawa oleh orang-orang yang bercokol di tubuh NU untuk memecah belah dan merusak NU dari dalam, mematik perpecahan antara umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengadu domba antara ulama Nusantara dengan habaib, mengadu domba sesama ulama NU. Ini seharusnya NU justru harus dibersihkan dan dibentengi dari orang-orang semacam ini. Kemudian bersihkan NU dari orang-orang yang rasis, ta'assub, asobiah terhadap golongan dan juga ras, etnis, serta merasa yang paling pribumi, merasa yang paling berhak atas negeri ini. Gerombolan anti habaib jangan membawa bendera NU demi untuk menuruti ambisi serta nafsu kedengkian mereka, sehingga mengorbankan persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa dan khususnya sesama umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi pendapat Al-Fakir, NU ini terlalu sakti, NU ini terlalu kuat untuk dirusak oleh kelompok-kelompok manusia yang bermental dajjal, ya. Insya Allah NU ini Allah selamatkan, karena NU ini bukan hanya sembarangan yang mendirikan NU ini. Yang mendirikan NU ini ulama-ulama yang waliullah. Jadi siapa yang berkhianat di dalam NU, yang mencoba untuk merusak NU, mereka akan rusak sendiri, mereka akan hancur sendiri. Jadi pendapat pribadi dari Al-Fakir, saya punya kekhawatiran di balik polemik nasab habaib yang dicetuskan oleh mereka, para anti habaib di NKRI ini, ada maksud terselubung dan tujuan jahat yang didukung oleh kekuatan-kekuatan besar yang ingin menguasai negeri ini. Karena apa? Kalau boleh saya berpendapat ya, bahwa NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, masih kuat dan masih ada hingga sampai saat ini, itu karena NU masih ada di negeri ini. Saya ulangi ya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih kuat dan masih ada hingga sampai saat ini, itu karena NU masih ada di negeri ini. Dan masih berkontribusi di dalam ikut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak bisa dinafikan NU dan Muhammadiyah sama-sama ikut mendirikan bangsa ini, ya. Ikut berjuang mengusir penjajah, juga berkontribusi mengisi kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia. Dulu kata-kata pribumi itu sebagai alat untuk pemersatu demi membangkitkan semangat jihad, semangat perjuangan melawan penjajah. Namun sekarang kata-kata pribumi justru digunakan untuk memecah belah yang sudah bersatu. Saya ulangi, dulu kata-kata pribumi untuk mempersatukan sesuatu yang terpecah, untuk membangkitkan semangat jihad, semangat perjuangan melawan penjajah. Namun sekarang kata-kata pribumi justru digunakan untuk memecah belah yang sudah bersatu. Jadi hanya orang-orang yang dungu dan lapar, orang-orang yang gila kehormatan dan para pendengki yang rela menginjak dan mengadu domba saudara sesama anak bangsa, bahkan rela mengorbankan saudara seakidah demi uang, jabatan, dan popularitas. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan bangsa ini, selamatkan NU dari gerombolan-gerombolan orang ini. Terakhir, jika ingin menghancurkan Indonesia, ini pesan pribadi ataupun pendapat pribadi Al-Fakir ya. Kalau ingin menghancurkan Indonesia, ya hancurkan dulu umat Islam. Ya, karena tidak bisa dipungkiri umat Islam adalah mayoritas
di negeri ini. Caranya adu domba ulamanya, ya, pecah belah rakyatnya, tanamkan rasisme, fanatik golongan, hancurkan dan susupi NU dan Muhammadiyah agar terjadi perpecahan di internal. Ya, jadi umat Islam lemah. Setelah umat Islam lemah, ormas-ormas Islam buat tidak bersatu, saling bermusuhan. Maka lemahlah Indonesia. Namun saya masih punya keyakinan dan optimis bahwa NU terlalu kuat dan terlalu sakti untuk dihancurkan. Dan insya Allah selama ini NU masih ada di bumi Indonesia, maka insya Allah tidak akan ada kekuatan manapun yang bisa menguasai Indonesia. Semoga Allah merahmati serta melindungi Indonesia beserta seluruh rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Siapa Al-Fakir ini? Saya ini siapa sebenarnya? Kenapa saya berpendapat seperti ini? Saya publikasikan. Saya ini menulis dan menyampaikan pendapat ini semata-mata sebagai wujud kecintaan saya kepada bangsa dan agama, serta wujud kecintaan saya kepada NU. Saya bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa di NU ini. Kiai bukan, apalagi ulama. Pengurus NU juga bukan. Saya juga merasa belum pernah bisa memberikan kontribusi apapun untuk NU. Akan tetapi, demi Allah, saya memiliki hutang budi dan hutang jasa yang begitu besar kepada NU. Karena saya terlahir dan dididik oleh kiai-kiai NU. Saya diajari tauhid dan diajari mengaji oleh ustadz-ustadz NU, kiai dan juga ulama-ulama NU. Saya belajar di lembaga pendidikan mulai dari jenjang ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah sampai ke perguruan tinggi. NU punya. Ya, jadi saya ini dulu belajar, sekolah saya di negeri itu cuman di SD. Kemudian setelah itu saya belajar di lembaga pendidikan, NU punya. Ya. Jadi bisa dikatakan saya ini mengenal Tuhan saya, bisa mengaji ya karena jasa NU. Jadi saya merasa memiliki kewajiban untuk menyuarakan pendapat sebagai wujud kecintaan saya kepada NU. Maka tidak butuh alasan apa saya mencintai NU. Itu sudah cukup. Ya. Maka sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf jika artikel yang Al-Fakir buat ini menyinggung dan menyakiti perasaan para penentang, para anti habaib. Tapi cobalah kalau kalian tersinggung dan sakit hati dengan artikel yang saya buat ini, coba kalian juga toleh kembali, sadari konten-konten kalian yang kalian buat itu juga menyakiti saudara kalian sendiri sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sekali lagi demi menjaga persatuan dan kesatuan, silahkan kalian menyampaikan sesuatu pendapat kalian, keyakinan kalian, ya, tetapi jangan sampai kehilangan adab dan akhlak, khususnya NU. Ya, yang diajarkan NU dan juga akhlak sesama umat Islam. Ya, kepada non Muslim saja kita harus beretika. Bagaimana cara kita menghadapi orang-orang non Muslim, apalagi ini sesama umat Islam. Jadi apa yang keluar dari mulut-mulut kalian, konten-konten yang kalian buat itu tidak sedikit pun menunjukkan akhlak sebagai orang Islam. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab.